Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvini dengan NIM 4520043011 dari Universitas Besoa, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas MIT Studio Perancangan Arsitektur 4 dengan bangunan gimnasium konsep arsitektur modern. Baiklah, kita masuk pada fungsi bangunan dan konsep pendekatan. Fungsi bangunan saya yaitu bangunan gimnasium. Gimnasium merupakan ruang olahraga. Yang dimaksud ruang olahraga pada suatu gimnasium ialah suatu lapangan indoor yang dapat digunakan sebagai tempat latihan atau olahraga fisik. Gimnasium juga merupakan sarana baik, terbuka, atau kebanyakan dalam ruangan yang digunakan sebagai ajang senam atau atlet. Gimnasium adalah suatu fasilitas olahraga indoor yang dapat digunakan untuk fasilitas kebugaran bagi masyarakat umum. Berdasarkan tata cara perancangan, teknik bangunan gedung olahraga gimnasium hanya dapat sebagai tempat latihan saja seperti kebugaran aerobik, area angkat beban. Adapun konsep pendekatan yang saya angkat yaitu konsep arsitektur modern, yang dimana arsitektur modern ini merupakan konsep bangunan yang mengutamakan bentuk dibanding dengan ornamen hiasan suatu bangunan, karena arsitektur modern ini lebih mengutamakan fungsi dibanding estetikanya. Dalam hal ini bukan berarti bangunan akan dibangun begitu saja, melainkan estetika modern berubah menjadi lebih sederhana demi memaksimalkan keseluruhan fungsi area. Adapun ciri-ciri arsitektur modern, yang pertama, penambahan ornamen tidak dianggap suatu hal yang tidak efisien karena tidak memiliki fungsi. Kedua, bentuk arsitek mengikuti fungsi. Ketiga, penerapan arsitektur modern pada perancangan pada fasad, maka desain menjadi polos sederhana dan memakai bidang kaca pada bangunan. Pada pemilihan lokasi tersebut berada di Kecamatan Tello, lokasi Besoa Sports Center, Jalan Teku Umar Raya, Kecamatan Tello, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas lahan 32.000 meter persegi, GSB 15 meter dari AS Jalan, KDB 10%. Lokasi site ini juga merupakan fasilitas olahraga Besoa Sports Center. Lokasinya dilewati oleh pertigaan jalan tol yang menghubungkan pusat Kota Makassar dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Adapun konsep site, di sini saya menganalisis site dapat kita lihat dari kondisi tapaknya. Berada di daerah padat penduduk, kawasan mudah akses transportasi umum, kawasan tapak yang memadai, berada di kawasan jalan tol, dekat dengan tempat beribadah dan pelabuhan. Di sini saya juga menganalisis pencapaian dan sirkulasi. Terdapat 3 sirkulasi kendaraan bermotor, mobil, dan parkiran pengelola bertujuan agar tidak menimbulkan kemacetan dalam lokasi dan tidak menimbulkan kepadatan dalam site. Paving block sebagai sirkulasi pencapaian kebangunan. Adapun analisis matahari, pada site, arah bangunan diletakkan menghadap utara dan selatan agar panas matahari tidak masuk langsung di dalam bangunan. Adapun analisis angin, pemberian ventilasi atau bukaan pada bangunan dari arah selatan dan utara agar dapat memanfaatkan penghawaan alami. Adanya penempatan vegetasi pohon tanjung atau rimbun sebagai peneduh menyerap debu yang masuk dalam site. Pada konsep bentuk bangunan dapat kita lihat dari dasar pertimbangan. Bentuk yang sederhana mengangkat bentuk berdasarkan fungsi bangunan dan diangkat dari konsep arsitektur modern. Awal bentuk bangunan saya yaitu saya terinspirasi dari bentuk terowongan karena terowongan itu sendiri merupakan bangunan yang tahan lama dan tahan gempa.
Kemudian, penggabungan dua bentuk menjadi satu bagian bangunan. Sesuai dengan KDB 10%, 3.200 meter persegi dan 90% untuk RTH dan parkiran. Dapat kita lihat dari gambar output. Di sini saya menggunakan kaca stop sol yang dapat memantulkan cahaya matahari sehingga tidak masuk langsung dalam bangunan. Kemudian di sini juga saya menggunakan pintu geser, pintu pada umumnya, dan warna dinding netral warna abu karena mengikut konsep arsitektur modern. Pada konsep struktur, di sini saya menggunakan struktur space frame merupakan sistem struktur rangka struktur space frame 3 dimensi dengan sistem deck yang dimana setiap 4 diagonalnya terbuat dari baja yang dihubungkan dengan sistem las pada pojok dari sudut rangka suatu bagian yang menempati puncak strukturnya. Pada atap di sini saya menggunakan glass fiber reinforced concrete yang tahan lama dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap api sehingga penggunaannya jauh lebih aman. Sini juga saya menggunakan tiang panjang, support kolom dari dalam bangunan, kemudian pemakaian kaca stop sol yang dapat memantulkan cahaya matahari sehingga mengurangi beban energi untuk pendinginan. Adapun pemakaian ventilasi pada bangunan menggunakan konstruksi beton. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Miftahul Jannah yang dimana pertanyaannya yaitu mengapa memilih penggunaan tiang panjang dalam pembangunan gedung gimnasium sedangkan untuk bentuk bangunannya menyerupai terowongan bisa saja tidak perlu menerapkan penggunaan tiang panjang pada pembangunan. Mengapa saya memilih pondasi tiang panjang? Karena di sini saya hanya terinspirasi dari bentuk terowongan itu sendiri yang dimana dari bentuk tersebut memiliki material-material pendukung sebagai pendukung. Dan di sini juga merupakan bangunan bentangan lebar, maka saya memilih pondasi tiang panjang. Dapat kita ketahui, pondasi tiang panjang juga merupakan salah satu pondasi terkuat dapat menahan beban yang berfungsi sebagai struktur pendukung bagi bangunan-bangunan berlantai banyak dan bangunan bentangan lebar.